Punten. Gila. Yang datang ke studio Metro TV ini cowoknya keren-keren, ceweknya cantik-cantik, kayak Mbak yang ini. Namanya siapa, Pak? Coba tolong bilangin ke sebelahnya cantik. Tapi kalau dilihat-lihat mukanya manis banget. Iya. Tapi anehnya nggak ada semut yang ngedeketin. Nih jangan-jangan make upnya pakai kapur barus. Oke, gua Fajar, gua seorang mahasiswa baru. Mahasiswa baru, tapi gua sedih awal-awal gua kuliah, gua nggak bisa ikut ospek karena gua dapat penyakit yang cukup serius. Gue divonis sama dokter kena penyakit namanya Many Little Water in Body Virus Syndrome. Tahu? Gue kena cacar air. Gue search di Google, katanya penyakit cacar itu penyakit yang mematikan. Wih, gara-gara itu gue jadi rajin sholat. Terus setelah gue perhatiin, ternyata penyakit cacar air itu sama kayak cinta. Datangnya tiba-tiba, sama-sama bikin cenat-cenut, sama-sama bisa bikin anak. Bikin anak orang kena cacar air juga. Terus selain ada cacar air, ternyata ada yang namanya cacar ular. Beneran, search aja di Google. Itu bentuknya bukan bintil-bintil air, tapi bentuknya kayak panu, tapi bentuknya sisik ular. Itu kalau udah parah, digaruk mendesis. Dan penyakit cacar ular itu sering ditemukan di sinetron Hidayah. Siti siluman ular kadut. Dan gua kuliah jurusan komunikasi. Temen-temen cewek gua itu orangnya kayak apa? Kayak bayi semua. Ke kuliah suka pakai bedak bayi, suka pakai parfum bayi, sampai-sampai masih ada yang suka pakai popok. Popoknya bersayap. Pakainya di depan. Tahu kan? Gila, baru kali ini gue lihat popok bersayap. Berarti itu popok nggak mau kalah sama bidadari. Terus apa? Yang namanya gue kuliah komunikasi, belajar komunikasi, ngomong. Ternyata pas kita ngomong nih, ada namanya, tergantung jarak. Kalau jaraknya 2 jengkal, kayak lagi ngobrol gitu, itu namanya komunikasi pribadi. Kalau jaraknya sejengkal, kayak lagi bisik-bisik atau sebagainya, itu namanya komunikasi intim. Wow. Dan ada lagi, kalau jaraknya nempel, itu komunikasi in the hoy. Wow banget. Terus gara-gara kuliah, gue jadi suka bawa tisu. Nih, gue selalu beli tisu kayak gini. Karena apa? Ada label halalnya. Jadi enak. Gue kuliah, gak punya duit, lapar, makan nasi lauknya ini. Enak men, enak. Nih lu lihat, tuh kayak pangsit cuanki Bandung. Terus dan kuliah nih. Kalau mau jadi mahasiswa yang keren, itu harus mempunyai sifat transformasi. Selalu merubah diri menjadi lebih baik. Kalau merubah diri menjadi lebih gede, itu transformer. Rubah kelamin, transgender. Terus dan selain melakukan transformasi, kita juga harus jadi mahasiswa yang aktif organisasi dan lain-lain. Jangan kerjaannya tidur mulu di kelas. Mahasiswa kalau kerjaannya tidur mulu di kelas mau jadi apa? Anggota dewan. Jangan.
Nanti yang biasanya anggota dewan tidur di demo mahasiswa, nanti kebalik. Mahasiswa tidur di demo anggota dewan. Jangan tidur di kelas. Tidur itu seperti kami di ruang rapat. Ada wifi-nya. Dan mahasiswa baru itu masih suka ngomongin tentang SMA. SMA gua keren, Islami. Kelebihannya cuma satu, kelebihan WC. Ini beneran nih, beneran. WC-nya ada banyak, ada 30-an, tapi nggak ada gayungnya. Namanya juga sekolah Islami ya. Ceboknya tayamum. Dan pas SMA gua paling takut sama yang namanya razia rambut. Tapi alhamdulillah nggak pernah kena razia rambut. Soalnya gua ke sekolah pakai kerudung. Terus pas SMA zaman sekarang, mereka tuh punya budaya atau istilah. SMA itu drink drunk together. Minum nokip berjamaah. Gua datengin ke tongkrongannya, mereka lagi pada minum sari, lek mabok. Gue juga ikut minum. Teh tetap mabok. Minumnya kayak gini. Ngeplay ini. Daratanan ini. Gila. Terus gara-gara SMA gue yang Islami, gue jadi orang yang religius dan modern. Religiusnya apa? Gue ngalungin tasbih kemana-mana. Modernnya gue jadiin gantungan plastis. Dan SMA, gue tuh sebelum masuk SMA yang Islami, gue pengen masuk SMA khusus, SMA analisis kimia. Tapi nggak jadi. SMA-nya kimia banget, WC-nya juga beda. Gue datang ke WC-nya, ada tulisan, gunakanlah H2O secukupnya. Buset, gue liatin gayungnya tabung reaksi. Dan ya, mau buang air aja penuh chemistry. Dan gue SMA pinter, IQ gue 135. Waktu itu gue tesnya 2 kali. Jadi digabung, ambil conclusionnya. Dan gue search lagi di Google, katanya yang punya IQ tinggi itu orangnya susah tidur. Wih, bener juga nih. Batman pinter, Robin pinter, berarti satpam komplek gua jenius. Namanya Mang Acit. Kalau siang, kalau malam Profesor Acit. Ngeronda pakai jas lab, ngerokok pakai pinset, ngopi pakai tabung reaksi. Jorok kan ya? Itu kan tabung reaksi yang tadi. Oke, saya Fajar, terima kasih.